Sudah 7 tahun aku menikah dengan Arman. Usia pernikahan yang tak sebentar. Kami membangun rumah tangga dengan harapan sederhana, saling menyayangi dan suatu hari, bisa mendengar suara tangis bayi mengisi rumah mungil kami. Tapi waktu terus bergulir, dan tak satu pun tanda kehamilan datang kepadaku. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap, lalu kecewa. Awalnya Arman tampak baik-baik saja. Mungkin belum waktunya, katanya setiap kali aku terlihat murung usai melihat hasil test pack yang kembali menunjukkan satu garis. Tapi seiring waktu, wajahnya mulai berubah. Ia masih lembut, tapi ada nada hampa dalam suaranya. Ia makin jarang bercanda. Kalau aku mencoba memeluknya, kadang dia hanya menepuk pelan bahuku tanpa membalas dengan kehangatan seperti dulu. Pernah suatu malam, aku mendengarnya bicara dengan ibunya di ruang tamu. Aku menguping dari balik tembok. Kalian sudah nikah 7 tahun, men. Orang lain baru 2 bulan saja sudah isi. Kamu yakin dia bukan yang mandul? Hatiku remuk. Arman tak langsung membantah, hanya berkata lirih, kami sedang usaha, Bu. Aku mencoba menenangkan diri. Setiap pagi aku menyeduh madu dan rebusan daun kelor karena katanya bisa menyuburkan rahim. Aku ikut program hamil, terapi herbal, sampai mendatangi klinik kandungan di kota sebelah. Tak terhitung jumlah obat penyubur kandungan yang kuminum. Bahkan aku sempat merasa bersalah. Mungkin ini semua salahku. Aku yang tak mampu memberi keturunan, aku yang cacat sebagai perempuan. Tapi di satu sisi, aku tahu, selama ini Arman tak pernah diperiksa. Ia selalu berkata, saya baik-baik saja. Yang perlu diperiksa kamu, kan kamu yang gak hamil-hamil. Aku hanya diam. Suatu hari aku merasa tubuhku lelah sekali. Mual di pagi hari, penciuman jadi tajam, dan aku mendadak benci aroma kopi, padahal biasanya aku suka. Saat aku menceritakan itu ke temanku, dia langsung menyuruhku beli test pack. Aku membeli 2. Jantungku berdebar saat mengoleskannya ke urin. 5 menit menunggu rasanya seperti seabad. Dan saat aku melihat hasilnya, 2 garis merah terang, aku menangis sejadi-jadinya. Aku hamil ya Allah, aku hamil. Dengan tangan gemetar, aku mengirim foto test pack itu ke Arman. Ia sedang di kantor, tapi membalas pesan itu tak sampai semenit. Serius, sayang? Alhamdulillah. Ia langsung pulang sore itu, membawakanku bunga dan makanan kesukaanku. Wajahnya cerah, matanya berbinar seperti dulu saat kami baru menikah. Ia mencium perutku dan berbisik, Papa sudah nunggu kamu lama, Nak. Terima kasih ya, sayang. Aku pikir, segalanya akan membaik setelah ini. Penantian panjang kami akan terbayar dengan kebahagiaan yang utuh. Hari-hari awal kehamilan adalah momen paling membahagiakan dalam hidupku. Aku merasakan mual, pusing, cepat lelah, tapi semua itu terasa indah. Aku bisa merasakan kehidupan kecil tumbuh di dalam tubuhku. Arman sering membelai perutku sambil berbicara pada bayi kami, seolah ia sudah bisa mendengarnya. Aku makin rajin menjaga makan, minum susu kehamilan, konsumsi vitamin, periksa ke bidan setiap bulan. Aku tidak lagi terbangun tengah malam karena kesedihan, tapi karena tendangan kecil dari si mungil dalam perutku. Rasanya seperti diberi dunia yang baru. Tapi entah kenapa, dalam diam Arman kembali berubah. Ia sering pulang malam. Kadang tidak menjawab pesan. Kalau kutanya kenapa, jawabannya selalu karena kerjaan kantor lagi banyak. Aku mencoba percaya, tapi sebagai istri, aku peka, ada sesuatu yang disembunyikan Arman dariku. Aku tak ingin bersuuzon, tapi naluri perempuan tak pernah bohong. Hingga pada suatu sore, aku melihat sesuatu yang menghancurkan seluruh duniaku. Aku pergi ke klinik sendirian untuk periksa kandungan karena Arman bilang tak bisa menemani. Tapi ketika aku hendak pulang dan melintas di sebuah restoran dekat kantor Arman, aku melihatnya. Ia sedang duduk berdua dengan seorang perempuan. Mereka tampak akrab. Si perempuan menggenggam tangan Arman di atas meja. Aku terpaku. Tapi yang lebih menghancurkan bukan hanya itu. Perempuan itu adalah Rani, mantan kekasih Arman saat kuliah dulu. Yang dulu sempat membuatku merasa insecure karena mereka hampir menikah sebelum akhirnya putus. Aku pulang dengan dada bergemuruh. Arman baru pulang malam itu. Aku menunggunya di ruang tamu,
Perutku sudah mulai membesar di bulan keempat. Jadi, kamu ketemu dia lagi? Tanyaku pelan. Arman terdiam. Kamu mau ngelak? Arman menarik napas panjang. Aku mau jujur, sayang. Aku sudah nikah sama Rani. Dad, dunia seperti runtuh di atas kepalaku. Kamu menikah? Dengan dia? Suaraku tercekat. Iya, tapi aku masih sayang sama kamu. Aku tetap cinta kamu. Aku nggak mau ninggalin kamu. Aku janji bakal adil. Aku tahu ini berat, tapi aku mohon kamu terima. Demi anak kita. Aku tak tahu harus menangis atau tertawa. Di saat aku sedang mengandung anak yang selama ini kami nanti bersama, suamiku justru membagi hatinya pada wanita lain. Dan bukan sembarang wanita, tapi seseorang dari masa lalunya yang sempat membuatku merasa tak cukup. Aku tak langsung menjawab. Aku hanya memandangi wajahnya yang dulu kucintai tanpa syarat. Tapi sekarang, rasanya asing. Seperti melihat orang lain dengan tubuh yang sama. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku mendengar detak jantung bayi dari alat Doppler di sebelah tempat tidur, dan aku tahu, aku tak boleh stres. Untuk bayiku. Beberapa hari kemudian, Rani datang ke rumah. Dia datang dengan wajah manis, membawa makanan dan hadiah kecil untukku. Semoga kita bisa jadi keluarga yang rukun, ya Kak, katanya sambil menyodorkan bungkusan berisi baju hamil. Aku tersenyum hambar. Dalam hati aku tahu, senyumnya manis di depan suamiku. Tapi entah kenapa matanya memandangku seperti sedang menilai. Arman tampak senang melihat kami duduk berdua. Dia tak tahu, aku hanya pura-pura kuat. Dan Rani, aku tak tahu siapa dia sebenarnya, tapi firasatku berkata, ada yang tak beres. Malam itu, aku berdiri lama di depan cermin. Perutku makin membesar. Air mataku menetes saat ku belai lembut bagian bawahnya. Maafkan Mama ya, Nat. Dunia ini kejam. Tapi Mama janji, kamu akan tetap lahir di dunia ini dengan cinta yang cukup. Meskipun Papa MU telah bagi hatinya, Mama akan beri kamu semua cinta Mama. Aku tak tahu bagaimana masa depanku nanti. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan menyerah. Tidak untuk anakku. Tidak untuk diriku sendiri. Hari-hari setelah pengakuan Arman tentang pernikahan keduanya, hidupku tak lagi sama. Meski ia berjanji akan adil, tapi dalam hatiku ada luka yang menganga. Aku mencoba kuat, terutama untuk anakku, tapi kadang malam terasa begitu panjang dan dingin. Sejak saat itu, Rani semakin sering datang ke rumah. Kadang ia membawa makanan, kadang sekadar menemani Arman. Ia tampak begitu ramah di depan Arman. Tapi saat kami hanya berdua, ia berubah seperti orang lain. Wajahnya datar, nada bicaranya ketus. Suatu hari, saat Arman sedang di kamar mandi, Rani mendekatiku yang sedang duduk di ruang keluarga. Kamu tahu, ya, katanya pelan tapi tajam, kalau bukan karena kamu hamil, Arman gak akan balik sama kamu lagi. Aku menoleh, mencoba menahan air mata. Aku gak pernah rebut dia darimu, kataku. Justru kamu yang datang saat rumah tangga kami sedang rapuh. Ia terkekeh pelan. Rapuh? Rumah tangga yang udah 7 tahun mandul itu bukan rapuh, tapi layak ditinggalkan. Kata-katanya seperti tombak yang menghunjam ke jantungku. Aku tahu tak semua orang bisa memahami sakitnya penantian panjang. Tapi mendengar itu dari wanita yang merebut suamiku, itu terlalu kejam. Hari demi hari, sikap Rani semakin keterlaluan. Ia mulai bersikap seperti nyonya rumah, meski aku adalah istri pertama. Kadang ia datang dan menyuruhku menyiapkan teh untuknya. Bahkan pernah saat aku kelelahan karena kehamilan, ia menyuruhku membersihkan ruang tamu karena tamunya mau datang. Arman? Dia seperti dibutakan oleh senyum manis Rani. Kalau aku mengadu, ia hanya berkata, kamu terlalu sensitif. Rani itu orangnya baik kok. Jangan cari-cari masalah. Aku hanya bisa menunduk. Air mataku tumpah, tapi Arman tak melihatnya. Aku merasa seperti pembantu di rumahku sendiri. Semua orang di sekitarku mulai bertanya-tanya. Tetangga mulai membicarakan kedekatan Rani dan Arman. Ada yang terang-terangan bertanya, "Bat, itu siapa ya yang sering ke rumah? Kok suaminya akrab banget?" Aku hanya tersenyum getir. Aku tak mampu menjawab.
malu, hancur. Tapi masih mencoba menegakkan kepala. Satu-satunya yang membuatku bertahan adalah bayiku. Dalam setiap kelelahan, setiap penghinaan, aku memegang perutku dan berbisik. Tunggu sebentar lagi, nak. Mama janji kita akan hidup bahagia. Bulan ke-6 kehamilanku menjadi titik balik. Rani datang ke rumah pagi-pagi. Arman sedang dinas luar kota. Aku membuka pintu dengan tubuh yang mulai membesar, tapi belum sempat menyapa, dia langsung masuk dan melempar tas ke sofa. Mulai hari ini, aku mau tinggal di sini, ucapnya santai. Aku terperangah. Tinggal? Tapi bukannya kamu punya rumah sendiri? Ia mendekat, menatapku dengan sinis. Aku bosan hidup sendiri. Lagi pula Arman bilang rumah ini bisa dipakai bersama. Aku mematung. Rumah ini? Rumah yang dibeli atas namaku? Dari hasil kerja kerasku bertahun-tahun? Aku yang beli rumah ini, Ran. Arman gak pernah keluar sepeser pun untuk DP atau cicilan, ucapku pelan. Rani tersenyum licik. Yakin? Sekarang dia suami kita. Jadi otomatis semua yang kamu punya jadi milik kami juga, kan? Aku menahan amarah. Tapi aku tahu, ada yang harus segera kulakukan. Malam harinya, aku menghubungi pengacaraku. Seorang sahabat lama dari SMA yang kini membuka firma hukum. Aku butuh bantuannya, ucapku. Semua surat rumah dan perusahaan atas namaku kan masih aman, ya? Masih, dan semua dokumen hukum menyebut kamu sebagai pemilik tunggal. Bahkan perusahaan tempat suamimu kerja itu juga kamu yang bangun, kamu yang biayai. Dia cuma direktur di atas kertas. Kenapa? Ada masalah? Aku terdiam sejenak, lalu suara tangisku pecah. Dia bawa perempuan lain masuk ke rumahku. Mereka pikir aku nggak punya kuasa. Sahabatku itu menenangkanku. Kalau begitu, saatnya kamu tarik semuanya. Rumah, perusahaan, semuanya. Beberapa hari kemudian, aku menyiapkan langkah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku membuat surat peringatan untuk pengosongan rumah. Aku meminta bantuan pengacara untuk mengatur proses pemutusan posisi Arman dari perusahaan. Semua itu legal. Semua itu hakku. Tapi sebelum aku serahkan, aku masih ingin bicara baik-baik. Malam itu, Arman baru pulang dan langsung duduk di ruang makan. Aku menghidangkan makan malam, walau hatiku sakit melihatnya menyuap makanan dengan senyum sambil mengobrol dengan Rani. Aku duduk di depannya dan meletakkan amplop besar di atas meja. Apa ini? Tanya Arman. Buka saja. Ia membuka, membaca cepat, lalu mendongak dengan dahi mengernyit. Kamu pecat aku dari perusahaan. Bukan aku yang pecat. Aku hanya mencabut hak kuasa yang selama ini aku berikan padamu. Itu perusahaanku, men. Kamu hanya aku tempatkan sebagai direktur. Rani berdiri dari kursinya. Hei, kamu pikir kamu siapa? Emang semua harta ini kamu yang punya? Aku menoleh, wajahku tenang. Iya, rumah ini, perusahaan itu, bahkan mobil yang kamu pakai tiap hari. Semua atas namaku. Aku yang kerja keras dari nol. Arman hanya ikut menikmati hasilnya. Rani menatap Arman dengan ekspresi panik. Kamu bilang semua milik kamu. Katanya kamu pengusaha. Katanya kamu sukses? Arman bungkam. Ia tak menjawab. Mungkin baru saat itu dia sadar bahwa selama ini akulah yang menopang segalanya. Rani histeris. Ia menjerit, membanting gelas, lalu menangis sejadi-jadinya. Tapi aku hanya berdiri, memandang mereka dengan luka yang pelan-pelan berubah menjadi tekad. Aku bukan budak kalian. Aku bukan perempuan lemah yang akan terus diinjak. Aku istri sah. Dan kalian sudah melampaui batas. Aku memanggil satpam perumahan. Rani kupaksa keluar malam itu juga. Arman mencoba membelaku. Sayang, jangan seperti ini. Ini rumah kita? Aku menatapnya tajam. Tidak, ini rumahku. Dan kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Kau tinggal di luar sana, atau kubawa ke pengadilan. Dia terdiam. Untuk pertama kalinya, Arman benar-benar bungkam di hadapanku. Malam itu aku tidur dengan damai untuk pertama kalinya sejak lama. Meski masih ada air mata, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ini adalah air mata kekuatan.
Aku telah memilih untuk tidak lagi jadi korban. Aku menggenggam perutku. Lihat, nak. Mama nggak akan membiarkan kita diinjak lagi. Kita akan mulai hidup baru. Mama janji. Setelah malam itu, rumah terasa lebih sepi. Tidak ada lagi suara cempreng Rani yang menyuruhku mengelap lantai. Tidak ada lagi Arman yang pura-pura tidak tahu setiap aku disuruh memasak tengah malam oleh maduku. Yang tersisa hanyalah aku dan bayi dalam kandunganku. Kesendirian ini terasa asing, tapi juga menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku bisa bernapas lega di rumahku sendiri tanpa ada yang memperlakukan aku seperti pembantu. Aku menghabiskan pagi-pagi dengan duduk di taman belakang. Menyiram bunga, merawat tanaman-tanaman kecil yang dulu tak sempat kusentuh karena terlalu sibuk bekerja dan terlalu lelah menangis. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan harapan baru. Perusahaan masih berjalan seperti biasa. Aku mengangkat asisten direktur sebagai pengganti Arman. Dia sudah lama bekerja dengan jujur dan penuh dedikasi. Para staf menyambut baik keputusan itu. Bahkan, beberapa di antara mereka berbisik padaku. Akhirnya Bunaya kembali ambil alih langsung. Perusahaan ini memang hidup karena tangan ibu. Mereka mungkin tak tahu apa yang terjadi di balik layar, tapi aku tahu, waktuku untuk bangkit sudah tiba. Seminggu setelah pengusiran Rani dan pemecatan Arman, aku menerima pesan dari Arman. Kita bisa bicara? Aku ingin menjelaskan segalanya. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Aku ingin menolak. Tapi hatiku masih menyimpan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Mungkin aku butuh mendengarnya bicara. Bukan untuk berdamai, tapi untuk memastikan aku tak salah mengambil keputusan. Kami bertemu di kafe kecil yang pernah menjadi tempat kami merayakan ulang tahun pernikahan ketiga dulu. Kali ini, suasananya jauh berbeda. Arman datang dengan wajah kuyu. Jauh dari pria percaya diri yang biasanya pulang larut malam sambil memeluk Rani di depan pintu. Aku salah? Katanya pelan, membuka pembicaraan. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Aku kira dengan menikahi Rani, aku bisa membagi kasih sayang. Aku kira aku bisa adil. Tapi ternyata, aku cuma pengecut yang gak bisa menghargai wanita yang paling berjasa dalam hidupku. Aku menghela napas panjang. Kau tahu berapa banyak malam aku menangis di kamar, sambil memegang perutku, berharap kau pulang cepat dan memelukku. Ia menunduk. Aku sudah tidak peduli lagi siapa salah siapa. Aku cuma ingin hidup damai dengan anakku. Kalau kau mau menebus kesalahan, lakukan dengan cara yang benar. Tapi kalau kau hanya datang membawa sesal, maaf, aku sudah tak punya ruang lagi untuk itu. Arman mengangguk pelan. Ia tak membantah. Kalau aku ingin melihat anak kita, bisakah? Aku menatap matanya. Kita bicarakan lagi nanti. Setelah dia lahir. Hari-hari berikutnya, aku fokus pada kehamilan. Aku mulai mengikuti kelas prenatal, belajar teknik pernapasan, menyiapkan kamar bayi, dan mulai mendekorasi rumah dengan nuansa yang lebih hangat. Tiap malam, aku menulis jurnal untuk anakku. Seperti ini salah satu isi catatanku. Nak, kau adalah anugerah yang Mama tunggu selama 7 tahun. Meski perjalananmu datang di saat yang rumit, kehadiranmu adalah alasan Mama masih berdiri hari ini. Dunia ini tidak selalu ramah, tapi Mama janji akan menjadi pelindung terkuatmu. Menulis membuatku lebih kuat. Aku mulai menerima luka-luka masa lalu sebagai bagian dari proses pendewasaan. Aku bukan korban lagi. Aku adalah penyintas. Namun, bukan berarti semuanya berjalan lancar. Rani tidak menyerah begitu saja. Suatu malam, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Isinya foto-foto Arman dan Rani sedang berpelukan di sebuah restoran. Di bawahnya tertulis, "Kamu pikir kamu menang? Arman tetap mencintaiku. Kamu cuma jalan yang ia lewati untuk punya anak." Aku tak membalas. Tapi aku menyimpan semua pesan itu sebagai bukti. Keesokan harinya, aku mendatangi pengacara. Aku ingin ajukan gugatan cerai resmi. Dan kalau bisa, minta pembatasan hak akses terhadapku dan anakku sampai semuanya aman. Pengacaraku setuju. Ia langsung menyiapkan berkas-berkas. Aku tahu, jika aku tak segera membatasi langkah mereka, Rani akan terus mengganggu. Masa-masa trimester terakhir kehamilanku semakin menguatkan tekad.
Aku mulai mengatur hidup lebih rapi. Pagi digunakan untuk olahraga ringan, siang bekerja ringan dari rumah, malam untuk menulis jurnal dan berbicara dengan bayiku. Pada usia 8 bulan, aku dikejutkan dengan kedatangan Arman ke rumah dengan wajah panik. Rani kabur bawa mobilku dan beberapa barang, katanya. Dia juga ambil uang di rekening gabungan kami. Aku tak terkejut. Bukankah dia memang wanita yang kau pilih? Nikmati konsekuensinya, jawabku datar. Arman terduduk di kursi ruang tamu. Dia hamil tapi katanya anak itu bukan milikku. Hatiku tercekat. Tapi aku menahan diri untuk tidak menunjukkan perasaan. Jadi dia mengkhianatimu juga? Tanyaku dengan nada pelan. Arman mengangguk, seperti anak kecil yang baru tahu api itu membakar. Sekarang kamu tahu rasanya. Malam itu, aku duduk sendiri di balkon, menatap bintang-bintang. Angin dingin menyentuh wajahku, tapi hatiku tak lagi beku. Aku merasa lebih tenang, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi apapun. Aku menggenggam perutku. Sebentar lagi kamu lahir, Nak. Mama akan tunjukkan kalau perempuan bisa bangkit bahkan setelah dikhianati. Pagi berikutnya, berita mengejutkan datang. Rani dilaporkan polisi karena menggunakan kartu kredit Arman secara ilegal dan menjual barang-barang pribadi Arman ke marketplace online. Arman datang lagi padaku, kali ini dengan wajah benar-benar hancur. Aku kehilangan semuanya, Naya. Aku kehilangan kamu, anak kita, perusahaan, bahkan harga diriku. Tapi yang paling menyakitkan, aku sadar semua ini karena aku terlalu buta. Aku tak berkata apa-apa. Kadang, keheningan adalah bentuk jawaban terbaik. Aku melahirkan sebulan kemudian, seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Tangisnya memenuhi ruang bersalin dan mengisi hatiku yang selama ini kosong. Aku menamainya Rafa, yang berarti kekuatan dan penyembuh luka. Saat Arman datang menjenguk di rumah sakit, aku memberinya waktu melihat Rafa. Tapi aku tidak mengizinkannya lebih dari itu. Aku masih butuh waktu untuk menentukan apakah ia pantas mendapat peran lebih dalam hidup anakku. Rani, tak pernah terdengar lagi. Seperti bayangan buruk yang akhirnya hilang saat fajar datang. Hari-hari berlalu. Luka demi luka kering. Aku tak ingin menoleh ke belakang lagi. Yang kupikirkan sekarang hanyalah masa depan Rafa, dan bagaimana aku bisa menjadi ibu terbaik untuknya. Satu hal yang pasti, aku sudah tak lagi jadi wanita lemah yang pernah diinjak-injak cinta buta dan janji palsu. Aku bukan budak dari kesetiaan sepihak. Aku adalah ibu. Seorang wanita yang kuat karena perjuangannya, bukan karena perlakuan manis dari orang lain. Hidup bersama Rafa membawa warna baru dalam hidupku. Meski aku harus menjalani hari-hari sebagai ibu tunggal, setiap senyumnya, setiap gerakan kecilnya, seperti mengobati setiap luka yang pernah Arman dan Rani torehkan di hatiku. Rumah yang dulu terasa dingin dan penuh tekanan, kini berubah menjadi tempat yang hangat dan penuh tawa. Aku mengatur ulang isi rumah, menyingkirkan semua kenangan yang berhubungan dengan masa kelam itu. Foto-foto pernikahan dengan Arman sudah kubakar. Semua barang-barang hadiah dari Rani, aku jual dan uangnya kupakai membeli mainan dan perlengkapan untuk Rafa. Aku bukan lagi Naya yang pasrah dan diam. Aku sekarang ibu yang harus kuat karena ada bayi mungil yang menggantungkan hidupnya padaku. Namun, kehidupan tenang itu tak bertahan lama. Suatu sore, saat aku sedang menina-bobokan Rafa di kamar, terdengar ketukan di pintu depan. Aku mengintip dari jendela, dan jantungku langsung berdegup kencang. Arman, sendirian, membawa sekotak besar kado dan wajah penuh harap. Aku membuka pintu perlahan, menahan emosi yang tiba-tiba menyerbu dada. Ada apa kamu kesini? Tanyaku dingin. Aku ingin lihat anak kita. Rafa, katanya pelan. Rafa sedang tidur. Bolehkah aku menunggu? Aku memandangi wajahnya. Ada bekas kantung mata yang dalam, rambut yang tak lagi disisir rapi, dan baju yang terlihat kusut. Tapi aku tak lupa wajah ini juga pernah memandang Rani di depan mataku sambil mengabaikanku saat sedang mengandung. Masuklah, jawabku singkat. Kami duduk di ruang tamu dalam diam. Ia memandangi sekeliling rumah yang sudah berubah total. Kamu ubah semua? Iya. Aku tak mau ada kenangan dari rumah yang dulu, jawabku tegas. Setelah beberapa menit,
Rafa menangis dari kamar. Aku berdiri dan menggendongnya keluar. Arman berdiri dengan mata berkaca-kaca. Boleh aku menggendongnya? Aku ragu. Tapi akhirnya mengangguk, karena aku percaya Rafa harus tahu siapa ayah kandungnya, meskipun nanti ia sendiri yang menilai. Arman menggendong Rafa dengan kaku. Tapi sorot matanya menunjukkan penyesalan yang dalam. Dia mirip kamu, katanya pelan. Tentu saja, jawabku datar. Dia tumbuh dari luka-luka yang aku sembuhkan sendiri. Wajar kalau dia mewarisi kekuatanku. Arman menunduk. Aku mengerti kalau kamu masih marah. Bukan marah. Aku hanya sudah tak berharap apa-apa lagi. Beberapa minggu kemudian, Arman mulai sering datang. Membawa mainan, susu, baju bayi. Ia seperti mencoba menebus semua yang telah hilang. Tapi aku tetap menjaga jarak. Aku tak ingin Rafa tumbuh dengan harapan palsu bahwa keluarganya akan utuh kembali. Sampai suatu hari, ia datang membawa berkas. Aku ingin kamu baca ini. Aku membuka map yang ia sodorkan. Isinya surat pernyataan bahwa ia menyerahkan semua hak atas rumah dan perusahaan dan bersedia hanya mendapat hak kunjung sebagai ayah biologis Rafa. Aku menatapnya tak percaya. Kenapa kau lakukan ini? Karena kamu benar. Selama ini aku cuma numpang di hidupmu. Semuanya milikmu. Bahkan anak kita pun lahir bukan karena cinta dariku, tapi karena perjuanganmu yang bertahun-tahun. Aku terdiam. Rani, sudah ditahan. Dia menipu banyak orang, bukan cuma aku. Dan sekarang aku benar-benar sendirian. Kamu menuai apa yang kamu tanam, Arman, ucapku tenang. Tapi terima kasih karena akhirnya kamu sadar. Ia hanya mengangguk pelan, lalu pamit pergi. Aku memeluk Rafa erat setelah itu. Nak, kamu lihat? Dunia memang kejam. Tapi selalu ada keadilan, selama kita tetap kuat dan jujur. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan membawa Rafa keluar kota, ke villa kecil milik almarhum orang tuaku di puncak. Aku butuh udara segar, dan Rafa juga mulai butuh ruang lebih luas untuk tumbuh. Di sana, aku memulai kebiasaan baru. Pagi hari diisi dengan yoga ringan sambil membawa Rafa melihat matahari terbit. Siangnya kuhabiskan membaca buku atau menulis blog tentang perjuangan sebagai ibu tunggal. Anehnya, blog itu mulai viral. Banyak wanita yang membaca dan merasa kisahku mewakili suara mereka yang selama ini diam. Email demi email berdatangan. Mbak Naya, aku juga pernah dipoligami dan merasa seperti budak. Terima kasih sudah membagikan kekuatan. Kisahmu menyadarkanku bahwa aku harus pergi sebelum benar-benar hancur. Aku mulai merasa bahwa semua luka yang pernah kutanggung bukan hanya untukku sendiri. Aku menjadi suara bagi banyak wanita yang selama ini ditindas oleh cinta yang salah. Suatu hari, aku duduk di teras sambil menggendong Rafa yang tertidur. Angin sore membelai lembut wajah kami berdua. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Halo? Bu Naya, suara perempuan. Ya. Ini siapa? Saya Anita, pengacara keluarga Arman. Kami ingin menyampaikan bahwa Arman mengalami kecelakaan lalu lintas. Ia dirawat di rumah sakit dan memanggil nama ibu terus-menerus. Aku tercekat. Keadaannya serius? Cukup. Tapi dia sadar dan stabil sekarang. Aku terdiam. Tidak tahu harus merasa apa. Luka di hatiku masih ada, tapi aku juga tahu Arman adalah ayah Rafa. Setidaknya aku harus tahu keadaannya. Aku akhirnya datang ke rumah sakit. Arman terbaring di ruang VIP, dengan perban di kepala dan tangan di gips. Tapi ia tersenyum saat melihatku datang menggendong Rafa. Naya? Aku menatapnya datar. Kamu harus jaga diri. Rafa butuh kamu, bukan sebagai suami untukku, tapi sebagai ayah yang bertanggung jawab. Aku tahu, aku tidak akan pernah minta kesempatan kedua. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu satu-satunya wanita yang tak pernah aku lupakan. Aku tidak menjawab. Aku tahu, kisah kami sudah selesai. Tapi peran Arman sebagai ayah Rafa belum. Dan aku tidak ingin Rafa tumbuh dengan membenci ayahnya. Setelah Arman pulih, kami mulai membangun sistem pengasuhan bersama. Aku tetap yang memegang penuh hak asuh, tapi Arman bisa bertemu Rafa setiap akhir pekan di bawah pengawasan.
Aku tetap tak pernah membiarkan dia masuk terlalu dalam lagi dalam hidupku. Luka lama memang bisa sembuh, tapi bekasnya tetap ada. Aku terus melanjutkan hidup. Blogku kini jadi komunitas. Aku membuka ruang konseling gratis untuk para wanita korban poligami tanpa restu, kekerasan dalam rumah tangga, dan penipuan cinta berkedok agama. Aku bukan hanya ibu, aku menjadi suara bagi mereka yang selama ini dibungkam. Aku tahu, hidupku tak seperti dongeng. Tapi aku merasa ini kemenangan. Aku tidak perlu balas dendam secara brutal. Aku cukup tarik semua yang menjadi milikku, dan biarkan mereka tahu bahwa selama ini mereka cuma menumpang di hidupku. Dan Rani, terakhir ku dengar, ia mendekam di penjara, ditinggal keluarganya sendiri. Nasibnya tragis, tapi itu hasil dari pilihannya sendiri. Malam itu, saat Rafa tertidur di pelukanku, aku menatap wajahnya dengan air mata hangat. Nak, dulu Mama menangis karena kehilangan. Sekarang Mama menangis karena bersyukur. Kamu bukan hanya anak, kamu adalah cahaya yang menunjukkan jalan ketika Mama nyaris tenggelam. Setahun berlalu sejak aku resmi menjadi ibu tunggal. Rafa tumbuh sehat, lincah, dan penuh rasa ingin tahu. Dia senang bermain air, menari jika mendengar lagu, dan selalu tertawa saat aku berpura-pura menjadi naga yang mengejarnya. Rumah kecil di puncak yang tadinya sepi, kini ramai oleh canda dan tawa. Setiap malam, aku membacakan dongeng sebelum tidur. Tapi bukan dongeng putri yang diselamatkan pangeran. Rafa mendengar kisah-kisah tentang ibu yang kuat, tentang keberanian, tentang memilih untuk bangkit daripada menunggu pertolongan. Hidup memang tak mudah, tapi luka yang dulu terasa seperti jurang, perlahan menutup. Aku pun mulai membuka hati untuk kemungkinan baru, tidak untuk cinta, tapi untuk hidup yang lebih luas, lebih bermakna. Suatu hari, aku diundang untuk menjadi pembicara di sebuah seminar bertema Wanita dan Kemandirian Emosional. Salah satu pembaca blogku adalah panitia acara itu. Awalnya aku ragu, karena aku bukan psikolog atau motivator profesional. Aku hanya seorang ibu yang pernah dihancurkan, lalu membangun ulang dirinya dari runtuhan. Tapi aku datang. Aku naik ke panggung sederhana dengan Rafa di pelukan. Di depan seratusan wanita dari berbagai usia, aku bicara apa adanya. Tentang 7 tahun penantian, tentang luka karena pengkhianatan, tentang keberanian untuk meninggalkan, tentang betapa beratnya memilih diri sendiri ketika cinta membutakan. Di akhir pidato, seluruh ruangan hening. Lalu tepuk tangan panjang pun terdengar. Banyak mata berkaca-kaca. Beberapa wanita datang memelukku, mengucapkan terima kasih karena telah mewakili suara yang selama ini mereka kubur dalam diam. Hari itu aku sadar, aku tak sekadar bertahan. Aku bangkit. Tapi, hidup kembali menguji. 2 minggu setelah seminar itu, sebuah surat resmi datang. Aku hampir tak percaya ketika membaca kop suratnya. Gugatan harta Gonogini dari Rani Pramesti. Aku terdiam. Rani, perempuan yang dulu merebut suamiku, yang pernah menginjak harga diriku, kini menggugat perusahaan dan rumah yang sejak awal memang atas namaku. Dia gila, ucapku dalam hati. Namun setelah berdiskusi dengan pengacaraku, ternyata Rani mengklaim bahwa Arman telah memberikan sebagian harta padanya sebagai hadiah pernikahan, dan karena Arman adalah suamiku saat itu, otomatis harta itu dianggap harta bersama yang pantas ia tuntut. Aku tertawa miris. Orang seperti Rani memang tak tahu malu. Saat dia merasa semua telah hilang darinya, dia kembali mencakar ke belakang, berharap bisa merampas secuil kehidupan yang telah kupelihara dengan darah dan air mata. Proses hukum dimulai. Aku bersikap tenang, meski tekanan mulai kurasakan lagi. Aku harus menghadapi pengacara Rani yang licin, menyebarkan opini bahwa aku adalah mantan istri yang tak ikhlas berbagi. Tapi aku bukan perempuan yang dulu. Aku tak akan mundur. Saat sidang pertama digelar, aku berdiri mengenakan setelan formal biru dongker. Di seberang ruangan, Rani duduk dengan gaya manisnya yang semu, dengan make-up tebal dan senyum plastik. Tapi kali ini, dia tak bisa menyembunyikan kecemasan di matanya. Saat hakim bertanya padaku apakah benar rumah dan perusahaan atas nama Arman, aku dengan tenang menyerahkan bukti akta notaris sejak awal, sertifikat rumah, dan catatan rekening perusahaan. Semua tertulis jelas, namaku, bukan Arman, apalagi Rani.
Rani tampak gelisah. Pengacaraku menyodorkan surat hibah dari Arman kepada Rafa, anak kandungku. Termasuk surat pernyataan Arman sendiri tentang kepemilikan perusahaan yang secara hukum tidak melibatkan Rani sama sekali. Rani terdiam. Yang mulia, pihak tergugat menuntut harta yang secara sah tidak pernah menjadi milik suaminya. Bahkan Arman Pratama sendiri telah menyerahkan seluruh haknya. Gugatan ini tidak berdasar dan bertujuan mencemarkan nama baik klien kami, tegas pengacaraku. Hari itu, aku menang mutlak di dalam ruang sidang. Tapi tak berhenti di situ. Rani, yang murka karena kalah secara hukum, mulai melakukan serangan pribadi. Dia menghubungi media gosip, menyebarkan fitnah bahwa aku merebut kembali perusahaan hanya karena dendam, bukan demi anakku. Dia menudingku sebagai ibu manipulatif yang menjadikan anak sebagai tameng demi kekayaan. Aku sempat goyah, tapi dukungan dari komunitasku justru makin besar. Para wanita di forum, para pembaca blog, bahkan beberapa tokoh publik mulai membelaku. Perempuan berhak memperjuangkan harta yang memang menjadi miliknya, tulis salah satu influencer di Twitter. Di balik serangan Rani, aku justru menemukan solidaritas dari banyak perempuan yang selama ini hanya berani bicara dalam bisik-bisik. Sekarang mereka mulai lantang bersuara. Sampai akhirnya, Rani melakukan kesalahan fatal. Salah satu mantan staf Rani yang ikut menyerangku secara online, ternyata memiliki rekaman percakapan Rani yang membuktikan bahwa semua narasi yang disebarkan ke media adalah rekayasa. Rekaman itu bocor dan viral. Masyarakat pun berbalik arah. Nama baikku pulih. Rani justru menjadi bahan cibiran. Dia kehilangan pekerjaan dan terancam kasus hukum baru karena pencemaran nama baik. Aku tak tertawa. Aku hanya diam. Sebab aku tahu, Tuhan punya cara sendiri membela orang yang pernah diinjak. Beberapa bulan kemudian, saat semuanya tenang, aku menerima sebuah surat tanpa nama. Isinya tulisan tangan. Halus. Aku tahu ini tulisan Arman. Naya, aku tahu kamu tak butuh pengakuanku lagi. Tapi izinkan aku berterima kasih. Karena kamu tidak menyerah. Karena kamu tidak membalas dengan kebencian. Rafa beruntung memilikimu. Dan aku bersalah karena pernah tak cukup kuat mencintaimu. Aku tak pantas jadi suamimu, tapi izinkan aku tetap menjadi ayah Rafa, walau dari jauh. Aku menutup surat itu dengan mata berkaca-kaca. Suatu malam, di beranda rumah, aku duduk memandangi bintang-bintang. Rafa tidur di kamar, pelan napasnya teratur. Aku tersenyum kecil. Hidup memang tak memberiku cinta yang utuh dari seorang pria. Tapi hidup memberiku cinta paling tulus dari seorang anak. Dan kekuatan untuk tak menyerah saat dunia mencoba meruntuhkanku. Aku mengangkat gelas teh hangat ke udara, seperti bersulang dengan semesta. Untuk kebebasan. Untuk keberanian. Dan untuk semua perempuan yang berani bilang, cukup. Hari-hari berlalu tenang setelah semua drama hukum dengan Rani selesai. Rumah kecil yang dulu hanya menjadi tempat pelarian kini benar-benar terasa seperti rumah. Rafa tumbuh makin pintar, makin cerewet, dan makin penasaran tentang dunia. Usianya sudah menginjak 5 tahun, dan tak ada yang bisa membuatku lebih bangga dari melihat anak itu tertawa setiap hari. Aku juga sudah mulai membangun bisnis kecil dari rumah. Produk skincare alami yang awalnya hanya kubuat untuk konsumsi pribadi, perlahan-lahan menjadi brand lokal yang diminati. Aku menamainya Nayara, gabungan dari namaku dan Rafa. Simbol bahwa dari luka, sesuatu yang indah bisa tumbuh. Pesanan mulai datang dari berbagai kota. Aku merekrut ibu-ibu tetangga untuk membantu produksi dan pengemasan. Lingkungan yang dulu memandangku dengan iba, kini menatapku dengan hormat. Mereka melihatku bukan sebagai wanita yang ditinggalkan suami, tapi sebagai ibu yang kuat, pebisnis mandiri, dan pelita bagi anaknya. Namun, tenang bukan berarti hidup tak memberi ujian lagi. Suatu hari saat sedang bermain bersama Rafa di taman dekat rumah, sebuah mobil mewah berhenti di depan pagar rumahku. Dari dalam mobil keluar seorang wanita parubaya dengan dandanan elegan, wajahnya tak asing. Ya, itu ibunya Arman. Bu Retno, aku menyambutnya dengan sopan, meski dalam hati terkejut. Boleh aku masuk, Naya? Hanya sebentar, ucapnya dengan nada tenang. Aku menatap Rafa yang memeluk kakiku. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk dan mempersilakan masuk.
Kami duduk di ruang tamu sederhana, dan aku menyuguhkan teh dan kue kering seadanya. Bu Retno memandang sekeliling rumah, lalu matanya jatuh ke arah foto besar Rafa yang kupajang di rak. Dia sangat mirip Arman, gumamnya pelan. Aku tak menjawab. Aku menunggu. Aku datang, bukan untuk membela Rani atau Arman, katanya akhirnya. Tapi karena aku merasa bersalah. Saat kau dipoligami dulu, aku diam. Aku tahu anakku salah, tapi aku pikir waktu akan memperbaiki semuanya. Ternyata tidak. Aku menggenggam cangkir teh erat-erat. Bu Retno menghela napas panjang, lalu melanjutkan, Rani sudah pergi. Dia kabur ke luar negeri setelah terjerat beberapa kasus fitnah dan pencemaran nama baik. Arman, dia depresi. Perusahaan kecil yang dia bangun di luar dari hartamu juga bangkrut. Sekarang dia tinggal sendiri. Tapi dia selalu menyebut Rafa. Air mataku jatuh. Bukan karena masih mencintai Arman. Tapi karena luka lama kembali menganga, ketika ingatan tentang 7 tahun penantian itu terputar kembali. Dia ingin bertemu Rafa, kata Bu Retno pelan. Tapi dia tak berani memaksa. Dia hanya berharap suatu hari Rafa tahu bahwa ayahnya pernah menyesal dan mencintainya dengan caranya yang terlambat. Aku terdiam. Hati ibu dalam diriku bergejolak. Rafa berhak tahu siapa ayahnya. Tapi, apakah Arman pantas? Beberapa malam aku tak bisa tidur. Aku memandangi Rafa yang tertidur pulas di sampingku, tangan mungilnya menggenggam bajuku. Haruskah aku izinkan Rafa bertemu Arman? Aku tak ingin Rafa tumbuh dengan lubang di hatinya. Tapi aku juga tak ingin membiarkan pria yang dulu menyakitiku hadir kembali dan merusak kestabilan yang susah payah ku bangun. Akhirnya, aku memutuskan sesuatu. Aku akan izinkan Rafa bertemu ayahnya, tapi bukan sebagai kembalinya masa lalu, melainkan sebagai langkah membereskan sisa-sisa luka agar tidak diwariskan ke anakku. Pertemuan itu kuatur di taman umum, tempat banyak orang berlalu lalang, agar suasananya ringan dan tidak emosional. Aku duduk di bangku taman bersama Rafa yang sedang makan es krim. Lalu Arman datang, lebih kurus, lebih tirus, tapi sorot matanya masih sama. Dia berhenti beberapa langkah dari kami, matanya berkaca-kaca saat melihat Rafa. Tangannya gemetar. Rafa menatapnya polos. Itu siapa, Bunda? Aku menarik napas. Itu ayahmu, Nak? Rafa menoleh, lalu berjalan mendekati Arman. Tanpa ragu, dia memeluknya. Arman terseduh di tempat. Aku berpaling, menahan air mata. Mereka berbicara sebentar. Arman menunjukkan mobil mainan yang dibelinya. Rafa tertawa. Dunia seolah hening. Lalu Arman berjalan ke arahku. Naya, terima kasih. Kau jauh lebih hebat dari yang pernah kubayangkan. Aku hanya ingin mengatakan satu hal. Aku menatapnya tanpa berkata. Aku mencintaimu dulu, tapi aku tidak tahu cara mencintai yang benar. Aku pikir aku bisa adil, bisa membuat semua bahagia. Tapi aku salah. Dan saat kau pergi, aku baru sadar yang benar-benar mencintaiku justru yang paling kusakiti. Aku mengangguk kecil. Terima kasih sudah datang, jawabku. Tapi sekarang waktunya aku dan Rafa melanjutkan hidup, tanpa bayang-bayang masa lalu. Arman mengangguk. Wajahnya tenang. Dia tahu, kali ini perpisahan benar-benar nyata. Setelah pertemuan itu, aku kembali fokus pada bisnis dan pengembangan diri. Nayara, kini sudah merambah ke beberapa kota besar. Aku sering diundang menjadi narasumber untuk topik-topik self-healing, empowerment, dan resilience. Rafa pun tumbuh sebagai anak yang terbuka, mandiri, dan penuh kasih. Setiap kali dia bertanya tentang ayahnya, aku tak pernah memutarbalikkan cerita. Aku ceritakan dengan bahasa sederhana, tanpa membenci, tapi juga tanpa menutupi. Dulu ayah mencintai ibu, tapi jalan hidup kami berbeda. Sekarang, ibu dan kamu saling memiliki, dan itu cukup. Rafa mengangguk dan memelukku setiap kali aku selesai bercerita. Suatu hari, aku duduk sendirian di beranda sambil menyeruput teh hangat. Langit sore berwarna jingga keemasan. Angin berembus pelan, membawa aroma pinus dan kenangan. Aku teringat betapa dulu aku merasa hidupku hancur saat Arman menikahi Rani. Tapi kini, aku berdiri lebih kuat, lebih terang, lebih utuh.
Aku bukan hanya istri yang disakiti. Bukan hanya ibu yang terluka. Aku adalah Naya, perempuan yang bangkit, yang mencintai dirinya sendiri, yang menjadikan luka sebagai pupuk untuk tumbuh. Hidupku bukan lagi tentang siapa yang meninggalkanku, tapi tentang bagaimana aku tetap tinggal untuk diriku sendiri dan untuk anakku. 7 tahun penantian, 7 tahun pengkhianatan, dan 7 tahun luka hati yang kutanggung diam-diam, semua akhirnya mencapai titik akhir. Aku tak pernah menyangka bahwa di tengah runtuhan rumah tanggaku, aku akan menemukan diriku sendiri, kuat, tangguh, dan mampu membangun dunia baru untukku dan anakku. Bisnis skincareku, Nayara, kini telah menjadi merek yang sangat diperhitungkan di dunia kecantikan lokal. Beberapa kali aku diundang ke talk show, bahkan sempat muncul di televisi nasional saat kampanye produk herbal ramah lingkungan. Disitulah pertama kalinya aku bercerita secara terbuka tentang perjuanganku, bukan untuk mengungkit masa lalu, tapi untuk menginspirasi. Tak lama setelah talk show itu tayang, aku mendapat undangan dari komunitas perempuan pengusaha untuk menjadi pembicara utama dalam seminar bertajuk Bangkit dari Luka, Berdiri dalam Cahaya. Judulnya seperti menggambarkan hidupku. Aku menerima undangan itu tanpa ragu. Di acara itu, aku mengenakan kebaya modern berwarna putih gading. Rambutku ditata rapi, wajahku berseri. Di panggung besar, dengan ratusan pasang mata yang memandangku, aku berbicara dari hati. Aku pernah merasa tidak berharga ketika suamiku memilih wanita lain di tengah kehamilanku yang telah kutunggu selama 7 tahun. Aku diam, aku terima, karena katanya ini takdir. Tapi diamku disalahgunakan. Aku dipoligami dan disakiti oleh madu yang pura-pura baik. Rumahku dijadikan tempatnya berkuasa, dan aku dijadikan pembantu di rumahku sendiri. Namun suatu hari aku sadar, aku tak dilahirkan untuk disakiti. Aku adalah ibu, aku adalah pemilik rumah, aku adalah pencipta kebahagiaanku sendiri. Ruang itu hening. Beberapa perempuan tampak meneteskan air mata. Aku pergi. Aku tarik semua aset yang selama ini kusembunyikan di balik namaku. Perusahaan, rumah, rekening, semua yang mereka kira milik suamiku padahal itu hasil kerja kerasku selama kami membangun bersama. Dan saat mereka terkejut, saat mereka histeris, aku hanya berkata, kalian hanya numpang di hidupku. Tepuk tangan menggemuruh. Tapi aku tak tersenyum untuk disanjung, aku tersenyum karena tahu, kisahku kini menjadi pelita untuk perempuan-perempuan lain yang mungkin sedang berada di titik terendahnya. Beberapa hari setelah seminar itu, aku mendapat pesan tak terduga dari seseorang yang sudah lama tak muncul. Arman. Naya, aku melihatmu di televisi. Aku bangga. Dan aku malu. Terima kasih sudah membesarkan Rafa dengan baik. Dia tumbuh luar biasa. Maaf aku tidak pernah bisa jadi suami atau ayah yang layak. Aku tidak membalas. Bukan karena benci, tapi karena tak perlu. Bagiku, semua sudah selesai. Tak ada dendam, tapi juga tak ada ruang untuk masa lalu. Namun satu hal yang kupikirkan kemudian adalah Rafa. Anakku kini sudah 6 tahun. Dia mulai bertanya lebih dalam. Tentang ayah, tentang masa lalu, dan tentang mengapa ibunya tidak menikah lagi. Suatu malam, saat aku membacakan cerita pengantar tidur, Rafa bertanya pelan. Bunda, kenapa Bunda gak punya suami lagi? Apa karena takut disakiti? Pertanyaannya membuatku tercekat. Aku mengelus kepalanya, lalu menjawab lembut. Karena Bunda belum butuh, Nak. Karena kamu sudah cukup jadi cinta terbesar Bunda. Dan karena Bunda ingin sembuh dulu sepenuhnya, sebelum membuka hati untuk orang baru. Rafa mengangguk, lalu mencium pipiku. Kalau aku besar nanti, aku akan jaga Bunda. Biar gak ada yang nyakitin. Air mataku menetes pelan. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia memiliki anak seperti dia. 1 tahun berlalu. Di suatu pagi yang cerah, saat aku membuka email, aku mendapat undangan dari kementerian untuk menerima penghargaan Perempuan Inspiratif Nasional. Hatiku bergetar. Aku tak pernah mengejar penghargaan, tapi saat perjuangan dihargai, rasanya seperti Tuhan berkata, aku melihat semua air matamu. Acara itu diselenggarakan di Jakarta. Aku diundang untuk tampil, memberikan pidato, dan menerima plakat kehormatan. Rafa ikut bersamaku,
mengenakan jas kecil yang membuatnya tampak seperti calon pemimpin masa depan. Di acara itu, saat namaku dipanggil, aku berjalan mantap ke panggung. Wajahku tenang, langkahku pasti. Aku bukan lagi perempuan yang ditinggalkan. Aku bukan lagi istri yang direndahkan. Aku adalah Nayara, wanita yang tak menunggu lagi, tapi telah memenangkan hidupnya. Saat berdiri di podium, aku berkata, semua wanita layak bahagia. Tapi kebahagiaan tak selalu datang dari orang lain. Kadang, ia datang ketika kita berani meninggalkan tempat yang menyakiti kita. Ketika kita percaya bahwa cinta sejati adalah cinta kepada diri sendiri. Setelah acara, banyak yang mengajakku bersuah foto. Beberapa bahkan menangis saat bertemu langsung. Namun yang paling mengejutkan adalah kehadiran seseorang di antara kerumunan itu. Seorang pria dengan senyum tenang dan mata yang dalam. Dia menghampiri dengan sopan dan berkata, "Selamat, Bu Nayara. Saya Raka, pengusaha herbal dari Bandung. Saya sudah lama mengikuti perjalanan bisnis Ibu, dan saya kagum pada keberanian serta cara Ibu membangun dari nol." Aku menjabat tangannya, dan senyum kami saling bertaut. Tak ada janji, tak ada harapan. Hanya perkenalan sederhana yang terasa nyaman. Raka tidak seperti Arman. Dia tidak mendesak, tidak memuji berlebihan, tidak juga mencoba merebut perhatianku. Dia hanya hadir, dengan tenang. Dan mungkin, untuk kali pertama sejak lama, aku membiarkan hatiku terbuka sedikit demi sedikit. Rafa sangat menyukai Raka. Mereka sering bermain bersama saat Raka datang berkunjung. Aku sendiri merasa damai setiap kali berbincang dengannya. Tapi aku tidak terburu-buru. Luka masa lalu mengajariku bahwa cinta tak perlu tergesa. Hingga pada suatu sore, saat kami duduk di beranda rumah sambil minum teh, Raka berkata, "Naya, aku tahu kamu sudah melalui banyak hal. Aku tidak ingin menggantikan siapapun, tidak ingin mengisi ruang kosong yang kamu punya. Tapi jika kamu izinkan, aku ingin berjalan bersamamu. Bukan untuk memperbaiki, tapi untuk menciptakan kisah baru." Aku menatapnya. Tidak dengan rasa takut, tapi dengan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Mungkin sudah waktunya aku berhenti menunggu seseorang datang untuk menyelamatkanku, kataku pelan, karena ternyata, aku sendiri sudah menyelamatkan diriku. Dan sekarang, mungkin aku siap berjalan berdampingan, bukan disandarkan. Penutup, kini, rumahku tak hanya diisi dengan tawa Rafa, tapi juga dengan bunga-bunga dari kebun kecil yang kami tanam bersama. Aku tak pernah menyangka, dari reruntuhan sebuah pernikahan yang menyakitkan, aku bisa membangun istana kecil bernama Harapan. Aku tak menyesal pernah mencintai Arman, karena dari situ aku belajar banyak. Aku tak menyesal menunggu anakku 7 tahun, karena dari sana aku tahu rasanya berharap dengan doa. Aku tak menyesal dipoligami dan dikhianati, karena dari sana aku belajar memilih diriku sendiri. Kini, aku tak lagi menunggu. Aku telah menang. Aku telah menjadi versi terbaik dari diriku. Dan untuk semua perempuan yang sedang berdiri di titik terluka, ingatlah, luka bukan akhir. Ia adalah awal dari versi terbaik dirimu.